Untuk perbandingannya, di sini admin ada CPU cooler bawaan dari prosesor AMD Ryzen 5 4600K dalam kondisi baru, selisih lebih baik 3,2 derajat untuk suhu minimal dan 7,1 derajat untuk suhu maksimal. Konfigurasi dual fan-nya ya, satu sebagai intake yang berfungsi menarik udara ke dalam dan satu fan bagian belakang yang bertugas sebagai exhaust. CPU cooler bawaan AMD mendapatkan suhu minimal 43,1 derajat, suhu maksimal bisa sampai merah atau mencapai batas toleransi. Sedangkan CPU cooler Unknown Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Press Budget. Hari ini kita akan review lagi sebuah barang murah yang kita beli dari internet. Oke, sebelumnya di sini kita lagi liburan. Lihat tempat di sini bagus kayaknya bikin video. Jadi admin cobalah bikin video. Ini dia CPU cooler untuk Intel dan AMD dari merek Cina sih tulisannya. Kita dapat di online shop juga, cuman kurang jelas nyantumin mereknya ini apa. Dia hanya bilang CPU cooler tower katanya. Gitu kalau nggak salah ya. Nanti admin cantumin ya seperti itu. Barangnya seperti ini pas datang. Emang admin tertarik itu karena di foto dia ada dua pen ya. Admin lalu chat apakah gambarnya itu real pitch. Kata si penjual sih bener real pitch gambarnya, cuman katanya kipasnya hanya satu. Admin lalu bales, oh kirain kipasnya dua. Lalu beberapa saat kemudian si penjualnya ngechat lagi. Setelah kami cek katanya di gudang stoknya ternyata benar kak, pennya ada dua. Oh ya udah kalau dua saya coba cek karena harganya murah itu. Harganya hanya 55.000, tapi dia udah dua pen ya. Ya memang dia tidak ada RGB, tapi pennya itu menurut admin bagus karena dia warnanya hijau ditambah dengan bodinya yang hitam, jadi hijau ada hitam gitu, lumayan sangar sih. Kalau di mainboard itu seperti Maxun ya kalau nggak salah. Nah itulah kenapa admin pilih syutingnya di sini sekaligus kita main dan mau bikin konten juga buat teman admin ini yang Naraku TV ya channelnya, yang sering bantuin konten kita lah. Temanya cocok dengan unit yang akan kita review kali ini karena hijau seperti alam-alam gini. Kita ini syuting di pinggir apa sih namanya ini teh? Muara ya, karena di sebelah sana tuh laut ya, di sebelah laut. Nah sebelah sananya muara ya, karena pertemuan sungai dan laut ya. Dari sana ya berarti. Ini lumayan sejuk di daerah sini. Dan ceritanya panjang juga, kita nyari tempat ke sini. Tadinya mau ke sebelah sana buat konten Naraku TV, cuman jauh juga ternyata ke sana jalan kaki. Ya udah kita istirahat di sini. Akhirnya lagi istirahat kita nyempatin waktu lah buat syuting. Ini pas kata admin menurut admin karena ini hijau mirip lah dengan suasana alam kayak sekarang ya, hijau. Unboxing dulu nih paketnya. Paketnya sih kayak gini pas datang. Kalau nggak salah itu dikasih dus. Kasih dus gak sih? Ini mah dikasih kan. Intinya ada packingan bubble kayak gitu. Tapi dusnya aman, penyok-penyok wajar lah kalau ini. Dan setelah kita buka, ini sebenarnya sudah dibuka ya. Buka kedua kalinya. Tadi kita udah cek. Unitnya seperti ini. Benar ya, dua pen. Ini untuk intake, kemudian ini exhaustnya. Pipanya itu ada dua. Kalau pipanya sih mirip ya. Yang sebelumnya admin review itu kan ada Jonsbo CR1200, kemudian juga Kiyosama ya. Sama juga kayak yang ID Cooling SE berapa itu. Pernah bikin videonya sih, tapi belum diupload. Mirip lah, semuanya mirip, hanya dibedakan dengan cover atasnya. Kalau Jonsbo dan Kiyosama itu kan ada RGB-nya, ada cover atasnya. Jadi ada estetik tambahan. Bukan estetik, arsitektur tambahan yang bikin tampilannya estetik. Kalau ini nggak ada, kayak gini aja, mirip ya CPU cooler low profile gitu. Nah ini yang unik nih, untuk headupnya emang ada sedikit aksen, jadi dia tidak murni lurus gitu, ada semacam motif ngetep gitu ya, biar terlihat bagus aja kayaknya. Terkesan bengkok-bengkok gitu, tapi ini motif bengkoknya, bukan bengkok yang cacat ya. Untuk kipasnya tidak RGB, tapi admin suka sih emang nyari kipas yang kayak gini. Kebetulan nemu dan pennya dua, hijau kesejukan, tambah harganya yang 55.000 makin sejuk hati. Tapi ada cerita yang unik nih dari CPU cooling ini. Admin cek-cek lagi nggak ada bracketnya ya untuk Intel. Pastanya ada. Harusnya kan ada kakinya ya, kaki bracket. Tapi menurut admin ini emang gak muat sih itu. Teori admin nih, sebenarnya dari sana itu kipasnya satu. Cuma karena admin tanya dua, si penjual nambahin tuh satu lagi. Kayaknya baik juga tuh penjualnya. Tapi jadinya gak muat untuk kaki-kaki atau bracket untuk Intelnya. Mungkin si penjual ngira admin, mungkin dia pakai AMD lah, jadi aman lah nggak nanyain bracket. Jadi emang tinggal pasang aja kalau AMD. Lihat-lihat tuh di marketplace, harga bracketnya murah sebenarnya, ada yang 11.000, 20.000, sampai 20.000-an lah, dari 11.000 sampai 20.000. Ada juga orang yang jual HSF Intel dan AMD, harganya 24.000. Udah dapat bracket tuh. Jadinya admin CO yang itu, dan udah datang nih barangnya. Barangnya yang ini. Tapi pas datang, ada tulisan tuh untuk LGA 775. Berarti gak bisa dong, karena admin pakai soket 1155 sama 1150 ke atas ya. Nah ini bracketnya ada tuh, tapi bracketnya untuk 775. Untuk kaki-kakinya juga ada kayak gini.
ujungnya tidak bisa dipakai lagi. Dua-duanya tidak bisa dipakai. Itulah kenapa Alvin belum upload sampai sekarang, karena PC-nya tidak ada coolernya. Jadi belum bisa edit video ya. Dan video ini juga entah kapan ya bisa tayang. Nunggu datang lagi sih, karena Alvin lagi rakit PC AMD ya sekarang. Nunggu PC Alvin selesai baru kayaknya upload video. Jadi mungkin video ini akan kita lanjut aja untuk performanya di hari berikutnya setelah PC Alvin jadi. Ayo. Banyak mungkin. Dan ini nih tempatnya tadi di sini. Ini depan admin syuting kamera kayak gitu. Dan ini belakangnya. Nah, di bawah pohon itu tuh. Lanjut. Tadi kali itu. Oh iya, tadi ada di sana kita. Itu saung itu ya. Kita nyari-nyari tempat buat ke sini. Karena kan di sana itu laut, sebelah sana laut. Ini muara. Bagus awannya. Tuh, kamar itu masih ada di itu kok itu orang udah gaya. Let's go. Untuk pengetesan kemampuannya, kita pasangkan dengan beberapa prosesor Ryzen dari AMD, karena untuk CPU dengan soket 1155 atau 1150 dari Intel kayaknya sudah pasti bisa ya. CPU cooler yang sering disebut CPU cooler bawaan Intel saja, entah ori atau tidak, sudah mampu menghandle suhu prosesor dari banyak skenario. Jadi untuk perbandingannya, di sini admin ada CPU cooler bawaan dari prosesor AMD Ryzen 5 4600K dalam kondisi baru, PC kemarin yang kita rakit. Pertama, dalam mode idle, CPU cooler bawaan AMD mendapatkan temperatur minimal 37,5 derajat dan maksimalnya 45,4 derajat. Sedangkan CPU cooler unknown ini untuk suhu minimal dia bisa menekan sampai 34,3 derajat dan maksimalnya 38,3 derajat. Cukup unexpected ya. CPU cooler unknown ini mampu memberikan selisih lebih baik 3,2 derajat untuk suhu minimal dan 7,1 derajat untuk suhu maksimal. Kayaknya hal ini terbantu dengan konfigurasi dual fan-nya ya. Satu sebagai intake yang berfungsi menarik udara ke dalam dan satu fan bagian belakang yang bertugas sebagai exhaust yang membantu perjalanan udara panas untuk dibuang keluar semakin cepat. Karena kalau melihat dari materialnya meski sekilas tampak sama, jika dibandingkan dengan CPU cooler K200D dari Kiyosama, material head pipe-nya admin nilai dari tekstur yang terasa saja, penilaian yang amatir sebenarnya ini. Tapi jika diraba saja ini sedikit berbeda. Tapi bukan perbedaan yang jauh, hanya 100 versus 99 lah. Sedangkan yang cukup terasa perbedaan materialnya ada di bagian bearing yang terasa cukup kopong jika dibandingkan dengan milik K200D dari Kiyosama. Oh ya, casing dan konfigurasi yang admin gunakan di sini menggunakan Paradox Gaming Spica dan 5 fan bawaannya, 2 sebagai intake dan 3 sebagai exhaust. Untuk suhu dalam pengujian benchmark OpenGL dan CPU score menggunakan Cinebench R15, CPU cooler AMD mendapatkan suhu minimal 45 derajat dan suhu maksimalnya 83,3 derajat. Untuk CPU cooler unknown, suhu minimal 55,4 dan suhu maksimal 82 derajat. Untuk suhu minimal, CPU cooler bawaan AMD bekerja lebih baik dengan menekan temperatur lebih dingin dengan selisih 10,1 derajat lebih baik. Tapi untuk suhu maksimalnya, CPU cooler unknown mampu menekan suhu 1,3 derajat lebih baik dari CPU cooler bawaan AMD. Untuk benchmark CPU dengan Cinebench R20, CPU cooler bawaan AMD mampu menekan suhu dengan mendapatkan suhu minimal 47,6 derajat dan suhu maksimal 90,5 derajat. Sedangkan CPU cooler unknown mampu menekan temperatur dengan suhu minimal 39,5 derajat dan maksimal 87,5 derajat. 8,1 derajat lebih baik dari CPU cooler bawaan AMD untuk suhu minimal dan 3 derajat lebih baik untuk suhu maksimal. Benchmark CPU multicore dengan Cinebench R23, CPU cooler bawaan AMD mendapatkan suhu minimal 43,1 derajat dan maksimal 95,1 derajat. Ini suhu yang sudah di luar toleransi ya. Terlihat di sini untuk parameter angkanya saja sudah merah. Untuk cooler unknown suhu minimal 35,3 derajat dan maksimal 89,9 derajat. Selisih 7,8 derajat lebih baik dari CPU cooler bawaan AMD dalam suhu minimal dan 5,2 derajat lebih baik untuk suhu maksimal. Ini cukup baik perbedaannya ya, dimana dengan CPU cooler bawaan AMD suhu maksimal bisa sampai merah atau mencapai batas toleransi, sedangkan dengan CPU cooler unknown mampu menekan lagi suhu 5,2 derajat lebih dingin, jadi masih ada dalam range toleransi suhu. Nah, dalam pengetesan dengan prosesor Ryzen 5 5600, konfigurasi RAM 16GB dual channel, motherboard B450 Steel Legend GTX
GTX 1660 Super, casingnya Paro Aquarin dengan 3 pen bawaan, saus semua. Posisinya ini lagi rebahan ya, karena tadi habis tes NVMe. Ini pengetesan menggunakan CPU cooler Unknown ya. Suhu minimal mendapatkan 36,5 derajat dan suhu maksimal 39,6 derajat. Jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4600G konfigurasi di awal tadi, suhu minimalnya hanya naik 2,2 derajat saja dan suhu maksimalnya 1,3 derajat saja. Pengetesan OpenGL dengan Cinebench R15 mendapatkan suhu minimal 39,3 derajat dan suhu maksimal 47 derajat. Benchmark CPU menggunakan Cinebench R15 dengan 2 kali pengetesan suhu minimal 40,5 derajat, suhu maksimal 74,4 derajat. Oh ya, semua pengetesan ini sifatnya continuous ya. Jadi setelah beres benchmark, lanjut ke benchmark berikutnya tanpa melakukan jeda terlebih dahulu. Benchmark CPU dengan Cinebench R20 mendapatkan suhu minimal 40,6 derajat dan 79,4 derajat suhu maksimal. Suhu minimal untuk pengetesan CPU multicore menggunakan Cinebench R23 mendapatkan 40,3 derajat dan suhu maksimal 81,3 derajat. Pengetesan CPU single core-nya mendapatkan suhu minimal 46,3 derajat, suhu maksimal 58,4 derajat. Semuanya masih dalam range aman ya, tidak ada yang sampai merah seperti tadi. Tapi untuk suhu ketika pengetesan CPU multicore menggunakan kipas bawaan Ryzen 5 5600-nya admin tidak tes, jadi belum tahu dia dapat merah seperti kipas bawaan Ryzen 5 4600G atau tidak. Ya meski kipasnya sama atau identik ya, tapi konfigurasi casing dan airflow pada rakitan PC-nya sedikit berbeda. Ya meski itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, 1,2%-an lah kalau dalam skenario ini saja. Sampai ke bagian akhir, kesimpulan. Untuk penilaian admin kepada CPU cooler Unknown ini, selisih angka yang didapatkan tadi baik ya. Meski terlihat kecil 7-5 derajatan perbedaannya, perbandingan angka tersebut cukup berpengaruh ya terhadap performa CPU, di mana benchmark itu cukup berat ya jika dibandingkan dengan penggunaan sehari-hari. Ini dalam skenario tertentu ya. Pengetahuan dasar, jika semakin panas sebuah alat pemrosesan, maka kinerja yang diberikan akan semakin melambat juga. Apalagi bisa dilihat tadi HSF bawaan bisa sampai memberikan suhu di atas 90 derajat yang membuat indikatornya menjadi merah. Itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Jadi mengingat harga dari CPU cooler Unknown ini yang hanya dijual di harga 55.000, bisa jadi pertimbangan buat yang mau mengganti HSF bawaan dari AMD. Apalagi ini tampilannya cukup bagus ya. Karena jika hanya memberikan penurunan suhu yang tidak terpaut jauh, memilih untuk mengganti CPU cooler bawaan bukan pilihan yang bijak. Ucapan ini hanya berlaku kepada CPU builder Kerehore ya. Menganggarkan dana untuk CPU cooler yang menghabiskan budget tapi hanya memberikan perbedaan performa yang tidak signifikan, kalau untuk mengejar penampilan sih boleh ya. Kecuali kalian mengambil CPU cooler yang udah di budget 200 ribuan dengan 4 head pipe atau lebih, itu baru worth karena perbedaan performanya juga akan terasa jika dibandingkan dengan CPU cooler bawaan. Jadi untuk yang mau mengganti HSF bawaan dengan alasan penampilan tapi juga mendapatkan sedikit peningkatan performa tapi dengan budget yang kecil, jadi tidak terasa ya jika sudah mengeluarkan budget untuk upgrade. CPU cooler Unknown ini boleh dicoba ya. Tentunya ini bukan satu-satunya HSF aftermarket low budget yang cukup menarik dan memiliki performa yang cukup baik. Karena kedepannya akan ada lagi CPU cooler Unknown lain yang akan admin review dan akan terus admin hunting untuk menambah referensi kita bersama. Tentunya pecinta Kerehore seperti yang Bang Farhan katakan. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.